Iya, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Selamat pagi. Pagi. Ya, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Pagi hari ini kita bersyukur, berterima kasih buat hari yang diberikan, buat napas yang diberikan. Kita percaya pada pagi hari ini Tuhan siap memberkati kita semua. Amin. Mari kita angkat tangan kita, angkat hati kita tundukkan kepada Tuhan agar Tuhan gampang membentuk kita. Mari kita angkat berdoa saat ini. Haleluya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Roh Kudus. Pagi hari ini kami bersyukur, berterima kasih atas kebaikan, kemurahan-Mu, belas kasihan-Mu. Hari ini Tuhan, kami bangga memiliki Engkau Allah kami, Allah yang hidup. Amen. Allah yang ajaib, terpuji Engkau Tuhan. Hari ini kami memuji meninggikan nama Amen. Tuhan. Urapi kami pagi hari ini, urapi umat-Mu. Biarlah kuasa-Mu menolongi kami. Biarlah hal-hal yang baru, mujizat terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bangga memiliki Engkau Allah kami yang hidup, yang melebihi bal-bal, dewa-dewa, patun-patun, dukun-dukun. Oh Engkau Allah yang hidup, Allah yang ajaib, supranatural terjadi dalam hidup kami hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita semua sembah Dia, tinggikan Dia, puji Dia, agungkan Dia. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Senang disembah, diagungkan, ditinggikan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh ya, haleluya, haleluya. Oh Jesus, haleluya. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan, terpuji-pujilah Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat hari yang Kau beri. Terima kasih Bapakku, Engkau baik. Kau sungguh baik. Haleluya. Mari kita angkat pujian. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Haleluya Yesus. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Dengan
hidupku, Kau tukar hidupku. kini Aku sepenuhnya milikmu. sepenuhnya milikmu. Akulah anakmu, Akulah anakmu. dengan darahmu kau tebus dosaku. Dengan darahmu kau tebus dosaku. Dengan nyawamu Dengan nyawa tukar hidupku, kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu. akulah anakmu. Akulah anakmu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, 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 Engkaulah Bapakku. dengan darahmu, Dengan darahmu kau tebus dosaku. Dengan nyawamu kau tukar hidupku. kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu. Akulah anakmu. Akulah anakmu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, 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 panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, 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 Engkaulah Bapakku. lebih dalam lagi katakan, dengan darahmu kau tebus dosaku. Dengan darahmu kau tebus dosaku. Dengan nyawamu Dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu. Akulah anakmu. dengan darahmu, Dengan darahmu kau tebus dosaku. dengan nyawamu Dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu. akulah anakmu. Akulah anakmu. Angkat tanganmu, katakan Yesus. Yesus, 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 ku berseru. Angkat lebih tinggi tanganmu, katakan Yesus. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku, Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Yesus, Yesus, ku berseru. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil. Yesus, Yesus, ku panggil nama. Pengabdianku, Pengabdianku hanya padamu. Yesus, 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 Engkaulah
Bapakku. Lebih dalam lagi katakan Yesus. Yesus, 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 ku berseru. Haleluya. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku, Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Yesus, 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 ku berseru. Mari semua panggil nama Tuhan. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku, Pengabdianku hanya padamu. Yesus. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku, Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapakku. Terima kasih Yesusku. Engkaulah Bapakku. Engkaulah Tuhanku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Semua kita menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita seirama menyembah Dia, seirama memuji Dia. Buka suaramu, buka suaramu, angkat pujian kepada Dia. Sebab Dia Allah yang senang dipuji. Dia bertata di atas pujian penyembahan kita. Haleluya.
urapi umatmu ya Tuhan. Urapi kami pagi hari ini. Layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Yesus. Dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan. Terpuji-pujilah Engkau. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah Engkau Yesus. Mari angkat pujian saat tiada jalan. Hadapi persoalan. Yesus ada di sana. Haleluya. Saat tiada jalan. Oh, Saat tiada jalan. Hadapi persoalan. Hadapi persoalan. Yesus ada di sana. Yesus ada di sana Dan memberiku jawaban. pahitnya kenyataan. Dan tak mampu bertahan. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Mari lebih dalam dan katakan saat tiada jalan. Saat tiada jalan. Hadapi persoalan. Hadapi persoalan. Yesus ada di sana. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan. Pahitnya kenyataan Dan tak mampu bertahan. dan tak mampu bertahan. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus. 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 Berikan ku kepastian. hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Berikan ku kepastian. Berikan ku kepastian. Pahitnya kenyataan. Pahitnya kenyataan Dan tak mampu bertahan. dan tak mampu bertahan. Yesus
beriku jawaban. Hanya nama Hanya Yesus. nama Yesus. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Berikanku pengharapan. Berikanku pengharapan. Hanya nama Yesus. 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 Berikanku kepastian. Berikanku kepastian. Mari semua angkat tangan kepada Tuhan, katakan hanya nama Yesus. Yesus. Hanya nama Yesus. Hanya nama Haleluya. Hanya nama Yesus. Berikanku pengharapan. Berikanku pengharapan. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Hanya nama Oh, hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Berikanku kepastian. Berikanku kepastian. Berikanku pengharapan. Berikanku pengharapan. Berikanku kepastian. Berikanku kepastian. Terima kasih Oh, Tuhan. haleluya. Haleluya. Oh, Kau berikan pengharapan dan kepastian. terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Kakak Rahel berdoa buat firman Tuhan. Terima kasih Amin. Tuhan. Kami menyadari hanya Engkau Iya. pengharapan kami ya Tuhan. Hanya Engkaulah kekuatan kami pada pagi hari ini. Dan pada pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Dan kami akan tiba saatnya untuk mendengarkan setiap firman-Mu. Biarlah firman yang dibagikan pada pagi hari ini menguatkan setiap iman kami Tuhan. Amin. Iman kami bisa dapat bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau. Yes. Kami siap mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Amin. Yang siap sama-sama katakan Amin. Amin, amin. Haleluya. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang terus semangat, terus bertahan, bahkan terus berkobar-kobar untuk datang memuji menyembah Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini biarlah firman Tuhan yang saya sampaikan ini membuat kita semakin hari semakin percaya bahwa Tuhan tetap ada bersama dengan kita dalam menghadapi setiap perjalanan hidup kita. Ya. Baik di dalam suka, baik di dalam duka, Tuhan selalu menyertai kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan tahu benar masalah yang kita hadapi. Itulah menjadi judul firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan tahu benar akan masalah yang kita hadapi. Oleh karena itu kalau Tuhan tahu, maka Bapak Ibu nggak usah takut, nggak usah ragu, dan nggak usah gusar atas setiap permasalahan yang kita hadapi. Yes. Kenapa saya
harus bahas tentang ini karena memang saya menyadari bahwa dalam perjalanan hidup kita tidak semua enak, tidak semua bahagia, tidak semua membuat kita bersuka cita, tetapi cenderung permasalahan waktu kita mulai ada bersuka cita, di situ juga selalu ada masalah. Bahkan kalau kita menjalani dari awal pagi hari ini, mungkin saat ini kita sudah mendengar ada masalah yang terjadi. Tetapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masih punya Tuhan. Katakan amin. Yang selalu mengerti, mengetahui dan mau menyelesaikan setiap masalah kita. Katakan amin. Tetapi sekarang pertanyaannya, apakah kita sama dengan kerinduan Tuhan? Atau apakah kita sama mau menyelesaikan permasalahan kita, atau menambah masalah itu semakin besar? Ini pertanyaannya. Banyak orang tidak mau menyelesaikan masalahnya, bahkan memperbesar masalahnya. Katakan masalahku kecil. Sebab kecil. Tuhanku Tuhan yang besar. Katakan. Amen. Oh haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian nanti baca Pengkhotbah 9 ayat 1 sampai 12. Kita akan mendapatkan hal-hal yang luar biasa di dalamnya. Namun saya seperti biasa saya sudah siapkan di ayat yang ke-12 dari Pengkhotbah 9. Dikatakan demikian, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat, begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Bapak Ibu Saudara sekalian, pernah lihat orang jala ikan? Ataupun pernah orang buat perangkap buat burung? Bapak Ibu perhatikan, ada dua oknum di sana. Ya, kita bicara tentang menjala ikan. Ada ikan dan juga ada penjala. Kita lihat waktu jala ditebar, siap. Oke, pelan-pelan diangkat. Diangkat sampai ke atas. Perhatikan, ada dua oknum tadi, ada ikan dan juga ada penjala. Dan kita lihat waktu penjala ikan itu melihat ikan itu banyak yang dapat, apalagi besar-besar. Wah, dia girang, dia berjingkrak-jingkrak. Wih, orang-orang di sekitarnya tepuk tangan. Wow, strike kan begitu kan. Tetapi lihat posisi ikan. Ya, mereka mengalami kecelakaan. Dia mengalami kecelakaan itu. Ya, dia nggak suka, dia menangis sebenarnya. Itu kira-kira. Jadi hidup kita juga seperti itu. Makanya dikatakan begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang. Bapak Ibu Saudara sekalian, jerat yang dibuat iblis itu bagi anak-anak Tuhan, bagi kita, itu Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu kita mau tergoda, mau dijerat, maka iblis tertawa. Tetapi pada akhirnya kita menangis. Tetapi waktu kita sudah diumpan oleh iblis, dibuat jerat, dan kita bisa lepas dari jerat itu, maka kita bersuka cita. Amen. Aku menang, aku bebas, aku sembuh, kan begitu. Tetapi iblis pergi dia dengan sedih. Begitu kira-kira Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Sebab begini, kita tidak tahu kapan masalah datang dan kapan itu bisa terjadi dalam hidup kita. Kita nggak tahu. Siapa yang bisa tahu? Kita nggak tahu Bapak Ibu. Tiba-tiba lagi bahagia, tiba-tiba datang pencobaan itu. Kita lagi senang-senang, lagi sukacita, menikmati kebaikan Tuhan, tiba-tiba ada aja masalah. Yang enggak suami lah, yang enggak istri lah, yang enggak anak-anak lah, yang enggak usaha lah, yang enggak pekerjaan lah. Ada aja masalah. Makanya dikatakan siapa yang tahu kapan masalah itu terjadi? Siapa yang tahu? Tak seorang pun tahu. Ataupun saya mau katakan tidak ada yang pernah berharap masalah datang dalam hidupnya. Iya kan? Enggak ada yang mau. Dan enggak ada yang tahu kapan itu sendiri datang. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, pastikan kita
pastinya kita tidak tahu kapan dan waktu posisi apa dia datang, nggak tahu kita. Ya. Yang jelas masalah itu bisa datang tiba-tiba. Seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Makanya Salomo ya dalam Amsal 27 ayat 1 menasihati kita pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai aktivitas kita dikatakan janganlah memuji diri karena hari esok. Karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Kita nggak tahu. Yes. Jadi jangan terlalu beranggapan sepele, anggap enteng, ataupun merasa sudah bebas. Jangan. Waktu hari ini kita bebas. Percayalah bahwa iblis tidak tinggal diam. Ya. Dia akan mempersiapkan pasukan yang lebih kuat lagi untuk menjatuhkan Bapak Ibu dan saya. Makanya dikatakan jangan memuji diri karena hari esok. Apapun yang kita miliki hari ini, itu tidak bisa menjamin untuk hari esok. Yes. Begitu juga dengan Ayub, kita lihat bagaimana Ayub. Bagaimana dia sudah punya segalanya, tetapi dalam sekejap habis semua. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau firman Tuhan sudah mengingatkan kita, jangan memuji diri karena esok. Jangan merasa nyaman karena hari ini kita aman gitu, jangan. Ya. Tetapi tetap terus kepada Tuhan datang. Tuhan terima kasih. Kalau pergumulanmu sudah Tuhan tolong, katakan kamsia Tuhan, terima kasih, mauliate, sia-sia. Katakan itu kepada Tuhan. Tetapi kita tidak langsung merasa nyaman untuk seterusnya. Karena masalah hari ini, firman Tuhan katakan cukuplah hari ini. Tetapi besok kita belum mengerti apa yang terjadi. Itu yang dimaksud dalam Amsal 27 ayat 1. Jangan memuji diri karena hari esok. Banyak orang seperti itu. Dia sudah merasa nyaman. Bahkan berkata, apa yang kumiliki 3 keturunan aman Pak. Tetapi siapa tahu dalam sekejap semua bisa terjadi. Katakan saya harus waspada. Harus waspada. Iya harus waspada ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada satu hal yang harus kita ketahui, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itu memang kita harus imani. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada untuk kita. Jadi hidup kita ini selalu berada dalam pengawasan Tuhan. Dijagai dan dipelihara Tuhan hidup kita ini. Ya. Jadi kita harus imani bahwa Dia selalu mengawasi hidup kita. Katakan Tuhan mengawasi. Tuhan mengawasi. Tuhan menjagai. Tuhan menjagai. Dan Tuhan memelihara. Tuhan memelihara. Haleluya. Amin. Dalam Mazmur 121 ayat 5 dikatakan, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Yes. Bapak Ibu bayangin, ini tangan kanan kita. Ya. Di sebelah tangan kanan kita. Haleluya. Dia menjagai kita. Oleh karena itu jangan takut menghadapi apapun. Tetapi Bapak Ibu jangan juga terlena. Karena kita punya penjaga, ya punya pengawal. Wow, aku punya pengawal. Siapa dia? Penting pengawal yang hebat lah, yaitu Tuhan. Oke, dalam pengertian apapun yang bisa kita artikan tentang Tuhan, mau kita bilang pengawal, penjaga, penyerta, penolong, itu terserah. Yang jelas Tuhan dikatakan naungan kita, Dia menjaga kita. Firman-Nya berkata, tetapi jangan kita terlena. Kita juga harus waspada Bapak Saudara sekalian. Sekalipun Tuhan menjagai kita, kalau kita menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka saya pastikan bahwa kita yang mencari penyakit. Hari ini jangan cari penyakit. Katakan jangan cari penyakit. Jangan cari Haleluya. penyakit. Puji Memang Tuhan. Bapak Ibu waktu ada masalah persoalan, memang rasa khawatir itu ada. Rasa takut itu ada. Was-was ada Bapak Ibu ya. Ada itu pasti. Siapapun orangnya. Mau hamba Tuhan terkenal, mau siapapun. Pasti punya kebimbangan, kekhawatiran waktu ada masalah. Tapi sebagai anak-anak Tuhan Bapak Ibu, milikilah kebiasaan hidup rohani yang terus mempercayai Tuhan sepenuhnya.
dan tidak lagi takut terhadap masalah yang ada. Perbedaannya seperti itu. Makanya dikatakan jangan pernah putus hubungan dengan Tuhan. Waktu engkau buka mata katakan terima kasih Tuhan, aku masih bisa bangun pagi hari ini. Terima kasih Tuhan kalau hari ini aku bisa lewati. Amen. Kita katakan seperti itu. Karena tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dunia ini akan membuat kita khawatir. Pergumulan yang ada membuat kita takut, itu jelas. Itu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya itu sudah naturalnya. Waktu ada masalah, ada persoalan, pasti resah dan gelisah. Itu sudah pasti. Tetapi kita ada kelebihannya. Kita anak-anak Tuhan yang percaya bahwa Tuhanlah penjaga kita, Tuhanlah naungan kita, maka tidak perlu takut. Amin. Haleluya. Kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi, Tuhan mempersiapkan hal yang terbaik dalam hidup kita. Katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Oleh karena itu saya perlu ingatkan pada pagi hari ini bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Katakan amin. Amin. Tuhan kita bukan buatan manusia yang suka-suka kita untuk memperlakukannya. Tetapi Tuhan kita hidup dan terbalik. Bukan suka-suka kita, tetapi suka-sukanya Tuhan. Ingat itu. Jadi kalau hari ini doamu belum terjawab, pergumulanmu belum terjawab, saya mau katakan jangan pernah mengeluh, jangan pernah putus asa, tetapi teruslah cari Tuhan. Amen. Firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya ditambahkan. Itu intinya Bapak Ibu Saudara sekalian. Kekristenan harus mencari dulu. Kalau waktu kita belum kenal Tuhan Yesus, Dia yang mencari kita, menyelamatkan kita datang ke dunia ini. Tetapi setelah Dia perkenalkan dirinya kepada manusia, Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Hari ini tugas kita yang mencari Tuhan. Katakan amin. Waktu kita sudah temukan Dia, perkenalkanlah itu kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Itu kekristenan Bapak Ibu. Jadi harus mempercayai Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Dia bisa bernapas, Dia bisa bicara, Dia bisa bergerak. Jadi Tuhan kita bukan buatan manusia. Kita harus percaya bahwa kalau Tuhan itu hidup, kita juga harus percaya bahwa Dia sanggup menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Amin. Jadi kita harus mempercayainya Bapak Ibu ya. Makanya ada pujian, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kuasa Tuhan kapanpun tidak pernah berubah Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau Dia sanggup menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang lumpuh, membangkitkan orang mati, mengusir setan, hari ini juga Dia sanggup melakukannya. Haleluya. Katakan kepada Tuhan, Tuhan ini masalahku, ini pergumulanku. Aku percaya Engkau hidup dan Engkau sanggup menyelesaikannya. Lebih daripada apa yang bisa saya lakukan. Haleluya. Maka Tuhan akan bertindak untuk menolong kita semuanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, bahkan dalam Mazmur 139 ayat 1 sampai 2, pemazmur berkata seperti ini, Tuhan Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Wow, dia berani berkata seperti itu. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Wow, luar biasa. Seorang pemazmur berani berkata seperti itu kepada Tuhan karena memang dia takut akan Tuhan. Amen. Dia taat, dia setia, dia benar-benar mengikuti apa yang Tuhan mau dia lakukan. Hari ini mari kita perbaiki hidup kita. Kalaupun kita kerohaniannya masih jatuh bangun, Bapak Ibu mari perbaikilah. Kalau sudah bangun rohaninya, bangunlah terus, bergeraklah terus, amin. Maka waktu ada pergumulan kita bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Ya, memang Tuhan tahu kita. Bahkan dikatakan Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Makanya apa yang Bapak Ibu pikirkan hari ini, Tuhan tahu enggak?
tahu. Ya. Oleh karena itu mari selaraskanlah pikiran kita dengan firman. Saya percaya masalah yang kita hadapi bukanlah sesuatu masalah yang besar bagi kita waktu kita sudah melakukan firman. Karena firman itu akan berkarya, firman itu akan bertindak untuk membela kita, menyelamatkan kita dan membuat kita bersukacita dalam segala hal. Katakan amin. Amin. Haleluya. Jadi dari firman Tuhan ini Daud sedang menunjukkan kepada kita hari ini bahwa Tuhan itu Maha tahu. Dia tahu Bapak Ibu. Ya. Ya, dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita hadapi. Amin. Yang kita hadapi, yang kita alami, dia mengerti. Katakan amin. Yes. Haleluya. Puji Mari Bapak Tuhan. Ibu Saudara sekalian, berhentilah. Kenapa harus berhenti? Berhenti dari apa? Dari keluhan, dari putus asa. Berhenti Bapak Ibu. Ya. Ingatlah bahwa Tuhan tahu apa yang terbaik dalam hidup kita. Katakan amin. Oleh karena itu dalam 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Serahkan semua. Engkau khawatir tentang masa depanmu, khawatir tentang ekonomimu, khawatir tentang kesehatanmu, khawatir tentang rumah tanggamu. Saya mau katakan, perbaiki hidupmu, serahkan semua kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan hal-hal yang terbesar dalam hidup kita. Katakan amin. Haleluya. Jangan sekali-sekali mengambil pertolongan ataupun minta pertolongan dari yang lainnya. Jangan. Apalagi sampai-sampai karena masalah yang tidak selesai kita datang ke orang pintar. Saya mau katakan kita sedang salah pada saat itu. Jangan, itu salah. Kita datanglah kepada Tuhan. Mau Tuhan bawa kemana hidup kita, jangan takut. Selagi Tuhan bersama dengan kita, Dia ahlinya untuk mengangkat kita lebih lagi. Katakan amin, haleluya. Sebab Yesus itu sudah lebih dari cukup untuk kita. Yesus segalanya bagi kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Makanya dikatakan dalam Mazmur 6 ayat 5 dikatakan begini. Tuhan berkata, tenanglah aku ini. Maksudnya kamu harus tenang. Ini aku Tuhan. Jangan takut. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau Tuhan berkatakan itu kepada murid-muridnya. Waktu dia ada bersama-sama dengan mereka waktu dalam kebimbangan. Ini juga yang diperkatakan kepada kita pagi hari ini. Tenang. Ini aku Tuhan. Janganlah engkau takut. Kira-kira begitu sederhananya ya. Sebab ketakutan itu kita sudah pernah sampaikan bahwa itu salah satu senjata utama yang digunakan iblis untuk menghancurkan iman orang percaya. Yaitu ketakutan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Hari ini Tuhan menegaskan jangan takut. Percayalah pada Tuhan dan arahkanlah pandangan kita kepada Tuhan. Sebab Bapak Ibu, kalau kita arahkan pandangan kita kepada masalah persoalan yang kita hadapi, maka ketakutan itu akan muncul. Makanya jangan pernah arahkan pandanganmu kepada masalah itu. Engkau akan bimbang, engkau akan ragu, bahkan stres akan menghampiri kita. Tetapi waktu ada masalah persoalan kau hadapi dan engkau tidak sanggup lagi, engkau pandang Tuhan. Amin. Sebab jalan keluar hanya ada di dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, terlalu banyak kesaksian yang harus kau saksikan tentang perjalanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Perjalanan keluarga kami di tempat ini. Semua karena Tuhan, semua mujizat Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, jadi mari Bapak Ibu ya, Tuhan Yesus adalah gembala yang baik bagi kita. Saya itu gembala, tetapi kebaikan saya tidak ada apa-apanya dibanding dengan kebaikan Tuhan. Jadi gembala agung kita adalah Yesus. Katakan Yesus. Jadi jangan pernah takut lagi karena Dia menggembalakan dombanya dengan baik. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian pagi hari ini janganlah fokus kepada masalahmu, fokuslah kepada Tuhan. Sebab Tuhan tahu sekali bagaimana kita harus menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Pagi hari ini mari Bapak Ibu tancapkan ya imanmu di dalam Yesus
dan berakarlah di dalamnya, maka kita lebih percaya lagi ke depan bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Sebab Dia tahu permasalahan yang kita hadapi. Katakan amin. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini inilah firman Tuhan yang bisa sampaikan. Biarlah kita semua diberkati oleh firman yang sangat sederhana ini ya. Oleh karena itu pengumuman kita besok pagi ada 2 saat teduh yaitu pukul 4.40 Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini hari apa? Kamis. Hari Kamis, berarti ada kersel, ada ibadah ya. Oleh karena itu bagi kersel haleluya, mari sama-sama ada di Rumah Ibu Risma ya. Jadi kersel untuk kersel haleluya ada di rumah Ibu Risma ya, yang ada di Kapling Selembaran. Jadi Bapak Ibu kersel haleluya harus ada di sana, dan kersel-kersel yang lainnya, bahkan teman-teman EB kalau mau ikut silakan kita buat secara live ya. Oleh karena itu mari kita berdoa buat cuaca hari ini, buat cuaca bagus, semuanya indah, tidak ada hujan, sehingga kita boleh beribadah dengan baik. Haleluya. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Pengumuman kita berjalan seperti biasa, itu yang saya sampaikan tadi, dan kita akan sapa keluarga-keluarga yang sudah bergabung. Yang pertama ada Bapak Titus Handoko, Shalom. Ada Bapak Arifin, Shalom. Bapak Rama Hari Suryanto. Shalom. Apakah sudah lebih sehat hari ini? Haleluya, harapan kita lebih sehat Pak ya. Sudah sembuh. Ada Ibu Oilina, Shalom. Ada Bapak Edi Darmawan, Shalom. Ada Ibu Mega Huta Galung, Shalom. Ada Tante Samsira Ruta Barat, Shalom. Ada Ibu Eli Manurung, Shalom. Ada Ibu Pendeta Esther Kurnia, Shalom. Ada Kakak Basaria Siahaan, Shalom. Ada Ibu Paramida Huta Galung, Shalom. Ada Ibu Yanti Oktavia, Shalom. Bapak Pendeta Joshua Nahampun, Shalom. Ada Jerry Betty, Shalom. Ada Bu Yakni, Shalom. Ada Putri Stefani dari Surabaya, Shalom. Ada Bu Santi, Shalom. Ada Ibu Epi Eplin, Shalom. Terus ada Ibu Roma Uli Huta Barat, Shalom. Ada Ibu Chandra Nurwati, Shalom. Terus ada Ibu Intan Sitorus, Shalom. Ada juga di sini Selnop ya, Selnop Padang, Salam, ya salam kenal ya. Terus ada juga Ibu Eca Sapitri, Shalom. Ada Opung Yosep, Shalom. Ada Bapak Sali, Shalom. Terus ada juga Moses. Shalom. Ini Moses mana ini ya? Oke, salam kenal. Oke, puji Tuhan. Terus ada juga Manat Ferdinand Silaban, Shalom. Terus ada Lai Stefanus Hasibuan, salam Lai, Tuhan berkati. Terus ada Ibu Nora Huta Galung, salam. Iya, haleluya. Coba saya lihat dulu di catatan saya, mungkin ada yang belum. Haleluya, sambil kita persiapkan pujian bagi Tuhan. Oke, itu saja yang ada di catatan kita. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Lebih lagi katakan imani bahwa kita punya Tuhan yang besar. Haleluya. Setiap masalah yang kita hadapi, Dia sanggup untuk menyelesaikannya. Dia tahu, Dia mengerti Bapak Ibu. Haleluya. Amin. Menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan
Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami pagi hari ini sama-sama menerima kemenangan daripada Tuhan. Amin. Kami percaya lewat pergumulan yang kami hadapi, iman kami akan dikuatkan dan kami akan melihat pekerjaan Tuhan yang besar dinyatakan dalam hidup kami, dan kami semakin percaya, bahkan semakin orang lain bisa melihat bagaimana Tuhan hidup dalam hidup kami. Hamba-Mu berdoa buat setiap umat-Mu yang bergabung di pagi hari ini, berkati mereka Tuhan. Kalau mereka sakit, sembuhkan, lemah kuatkan dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa buat keluarga Bapak Titus Handoko, suami istri, anak, menantu, cucu-cucunya, berikan kesehatan sempurna, kekuatan daripada Tuhan. Segala usaha mereka diberkati, bahkan pergumulan mereka untuk misal, untuk kuliahnya, biar Tuhan menyediakan apa yang dibutuhkannya. Hamba-Mu berdoa buat Bapak Arifin Saputra, suami istri, anak-anak, dan seluruh keluarga besar, berikan kesehatan sempurna, berkati pekerjaan, berkati apa yang menjadi pergumulan mereka hari-hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Begitu dengan keluarga daripada Bapak Rahmat Hari Suryanto bersama istri dan kedua putrinya, berikan kesehatan khususnya buat Pak Hari dan Bu Yeni. Tuhan berikan kesehatan sempurna sehingga mereka boleh beraktivitas kembali, bahkan apa yang dikerjakan mereka Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Begitu dengan keluarga Ibu Oilina, Pak Pram, bahkan kedua putra-putrinya, berikan kesehatan, kekuatan, sukacita terus berlimpah, bahkan dalam segala urusan tanah warisan semua berjalan dengan baik dan mujizat terjadi. Begitu dengan pernikahan anaknya, bahkan kuliah daripada Elizabeth, Tuhan memberkati. Bahkan hamba berdoa Tuhan promosikan mereka ke level yang lebih tinggi lagi. Begitu dengan keluarga dari Bapak Edi Darmawan, anak-anak, bahkan orang tua dan seisi rumahnya, berikan kesehatan sempurna, kekuatan daripada Tuhan. Bahkan hamba berdoa buat pekerjaannya, bisnis anak-anaknya semua berjalan dengan baik, bahkan pertolongan Tuhan dalam setiap pergumulan yang ada terjadi dalam keluarga ini. Begitu dengan keluarga daripada Ibu Mega Huta Galung Apung Jericho, berkati bersama anak, menantu, cucunya, berikan kesehatan, berikan kekuatan. Apa yang dikerjakan, diusahakan mereka Tuhan memberkati, bahkan dalam pergumulan Tuhan selalu tolong. Begitu dengan Tante Samsira Huta Barat bersama dengan Uda, bahkan adik kami Gilbert, berikan kesehatan, kekuatan, bahkan apa yang dikerjakan, diusahakan, dibisniskan mereka Tuhan memberkati. Dalam setiap pergumulan Tuhan selalu menolong. Begitu dengan keluarga daripada Ibu Eli Manurung bersama suami, bahkan anaknya, berikan kesehatan, berikan kekuatan, bahkan dalam segala pekerjaan suaminya Tuhan memberkati, bahkan apapun bisnis daripada Ibu Eli biar Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Begitu juga dengan keluarga daripada Ibu Pendeta Esther Kurnia, berkati, berikan kesehatan suami istri, anak, menantu, cucunya, bahkan berdoa buat lututnya biar pasca operasi percepatan kesembuhan terjadi. Apapun pekerjaan daripada anak menantunya diberkati lebih lagi. Dalam setiap pergumulan yang ada Tuhan tolong. Begitu dengan keluarga daripada Kakak Basaria Syahan di Tebing, berkati suami istri, anak-anak dengan kesehatan sempurna. Dalam setiap apa yang dikerjakan mereka biarlah terus terjadi mujizat dalam nama Tuhan Yesus. Jamaah anak-anaknya, bahkan Joshua dengan Roh Kudus yang mengurapi sehingga perubahan-perubahan terjadi. Terima kasih Bapak. Begitu juga dengan keluarga daripada Ibu Paramida Huta Galung, berkati kesehatannya, berkati pekerjaan usaha dagangannya, banyak langkah-langkah yang baru, yang lama tetap bertahan, bahkan perjalanan berikutnya Tuhan yang tuntun dia sehingga dia mengalami Tuhan dalam setiap aktivitasnya. Terima kasih Bapak. Begitu dengan Ibu Yanti Oktavia, berkati bersama dengan kedua putranya, bahkan apa yang dikerjakan anak-anaknya, bahkan sekolah Aril, Tuhan memberkati, bahkan apapun rencana Ibu Yanti ke depan dalam nama Tuhan Yesus, biarlah semua sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu juga berdoa buat Bapak Pendeta Joshua Nahampun, berkati suami istri, berkati anak menantu cucunya dengan kesehatan sempurna. Khususnya hamba-Mu ini Tuhan berikan kesehatan yang sempurna sehingga banyak hal yang harus dikerjakan, menyelesaikan
tanggung jawab sebagai hamba Tuhan. Kami percaya jiwa-jiwa yang ada diberkati semua, bahkan Tuhan tambah-tambahkan dengan jiwa-jiwa yang haus akan Tuhan. Bahkan apapun yang dikerjakan, anak menantunya, usaha bisnis mereka, biar Tuhan memberkati berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Begitu dengan keluarga daripada Jerry Betty, berkati kesehatannya, bahkan seluruh anggota keluarga besar, orang tuanya. Hamba-Mu terlalu percaya perlindungan Tuhan besar buat Jerry, bahkan hamba berdoa buat pekerjaannya diberkati. Tuhan angkat, Tuhan promosikan lebih lagi, bahkan jadikan dia menjadi berkat dimanapun dia berada. Begitu dengan keluarga daripada Bu Yakni, berkati bersama dengan anak menantu cucunya, berikan kesehatan sempurna, kekuatan daripada Tuhan. Apapun aktivitas mereka hari-hari ini, bisnis mereka, pekerjaan, anak-anaknya semua, biarlah Tuhan memberkati. Bahkan dalam segala pergumulannya ada Tuhan yang besar menolongnya. Begitu juga dengan keluarga daripada Bu Santi, berkati suami istri, berkati anaknya Aldo, bahkan apapun yang saat ini mereka hadapi, biar mereka tetap kuat, tetap sehat, bahkan pekerjaan suaminya diberkati, pendidikan Aldo juga diberkati oleh Tuhan. Apapun saat ini yang mereka gumuli, biarlah mujizat terjadi. Hamba-Mu juga berdoa buat Putri Stefani di Surabaya, cucunya daripada Opung Yosef, berkati Tuhan, berikan kesehatan sempurna kepada dia. Masa depan yang begitu luar biasa. Bahkan berkati juga orang tuanya, bahkan seluruh keluarga besar di Surabaya. Hamba-Mu terlalu percaya, bayarlah perjalanannya, perjalanan yang terus berhasil dan beruntung. Dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu juga berdoa saat ini buat keluarga daripada Ibu Epi Eplin bersama dengan Bapak Pran, berikan kesehatan sempurna, kekuatan daripada Tuhan, proteksi selalu kesehatan mereka Tuhan. Kami tahu Engkau mengerti apa yang dialaminya hari-hari ini, maka di dalam nama Tuhan Yesus biarlah terjadi mujizat kesembuhan. Terima kasih Bapak. Begitu juga dengan apa yang dikerjakan, diusahakan mereka, Tuhan memberkati, bahkan seluruh keluarga besar dalam perlindungan Tuhan. Begitu dengan Ibu Roma Uli Huta Barat, berkati suami istri, anak-anaknya, bahkan Opung yang berada di sana, Tuhan berikan kesehatan, panjang umur, bahkan apa yang dikerjakan, diusahakan mereka, Tuhan memberkati. Dalam pergumulan yang ada, Tuhan selalu tolong. Begitu dengan keluarga daripada Ibu Chandra Nurwati, berkati suami istri, berkati anak-anaknya dengan kesehatan yang sempurna. Bahkan Hamba berdoa saat ini, apapun yang dikerjakan, diusahakan mereka, Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Dalam setiap pergumulan yang ada, Tuhan selalu tolong. Begitu dengan keluarga daripada Ibu Intan Sitorus, berkati Tuhan, berikan kesehatan kepada suami istri, bahkan kedua putra-putrinya. Apapun yang saat ini menjadi pergumulan mereka, Tuhan selalu tolong. Bahkan dalam usaha pekerjaan bisnis mereka, dalam nama Tuhan Yesus, biarlah mujizat terjadi. Begitu dengan keluarga daripada Selnop Padang, berkati keluarga ini Tuhan, seisi rumahnya dalam perlindungan Tuhan. Apapun pergumulan mereka, Tuhan selalu tolong. Bahkan apa yang dikerjakan tangan mereka, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Begitu dengan keluarga daripada Ibu Eca Sapitri, Pak Harno, bahkan anak-anak dan orang tua mereka, berikan kesehatan sempurna, kekuatan daripada Tuhan. Bahkan bisnis online, bahkan warung ayam geprek mereka, Tuhan memberkati, Tuhan promosikan ke level yang lebih lagi. Tuhan, kami percaya perjalanan setiap anak-anak Tuhan selalu naik. Oleh karena itu berkati mereka, promosikan mereka, bahkan apapun pergumulan yang mereka hadapi hari-hari ini, dalam nama Tuhan Yesus, biarlah mereka mengalami mujizat demi mujizat. Begitu dengan keluarga daripada Opung Yosef, berkati Tuhan, berikan kesehatan, panjang umur, sukacitanya terus berlimpah-limpah. Apapun yang dikerjakan oleh tangannya, Tuhan memberkati. Bahkan dalam pergumulan yang ada, Tuhan hadir memberikan kekuatan, memberikan jalan keluar dan keberhasilan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan seluruh keturunannya dalam perlindungan Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa saat ini buat keluarga daripada Bapak Sali Wahyu Suwardana Diarsa bersama Ibu Eka Winarti dan Abraham, anak mereka, Tuhan berkati, kesehatan sempurna terus mengalir, kekuatan daripada Tuhan. Bahkan kami percaya bahwa apapun yang didoakan mereka, khususnya bisnis pergudangan, semua tagihan diperlancar, bahkan kontrakan yang ada biar menghasilkan berkat-berkat yang luar biasa. Bahkan anak mereka Abraham, Tuhan menyertai selalu, melindungi selalu dalam nama Tuhan Yesus. Apapun pergumulan mereka hari-hari ini, biarlah bersama dengan Tuhan mereka mengalami sukacita
berkat dan mujizat. Begitu dengan keluarga daripada Moses, berkati Tuhan. Kami percaya bahwa Kau menyertai saudara kami ini, berikan kesehatan, bahkan keluarga besar dalam perlindungan Tuhan. Bahkan apa yang menjadi aktivitasnya hari-hari ini, Tuhan memberkati. Begitu dengan Manat Perian Silaban, berkati, berikan kesehatan, kekuatan, bahkan terus berjalan bersama dengan Tuhan. Maka dia akan mengalami mujizat-mujizat, usahanya diberkati Tuhan, papanya disembuhkan, bundanya sehat, bahkan adik-adiknya mendapat masa depan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu juga berdoa buat Bapak atau Lai Stefanus Hasibuan di Medan, berkati suami istri, bahkan keluarga semuanya dengan kesehatan yang sempurna. Apapun yang dikerjakan, diusahakan, Tuhan memberkati. Bahkan dalam setiap pergumulan yang ada, dalam nama Tuhan Yesus mujizat terjadi. Hamba-Mu juga berdoa buat Ibu Nora Utagalung Pak Sinaga, berkati, memberikan kesehatan kepada suami istri ini Tuhan. Mereka lama menantikan keturunan, biarlah dalam waktu dekat ini mereka menikmati kebaikan Tuhan, mengalami mujizat. Tanamkan di sana benih ilahi dalam rahimnya, bahkan buat Pak Sinaga sehat. Bahkan kami percaya mereka akan menikmati setiap janji-janji Tuhan. Buat mereka taat, setia, tetap pegang bahwa Tuhan sanggup menolong mereka. Berkati bengkel mereka, berkati pekerjaan Ibu Nora. Dalam nama Tuhan Yesus, apapun pergumulan mereka, biar Tuhan selalu tolong. Begitu dengan Ibu Diana, berkati dia bersama suami, bahkan anak-anak, berikan kesehatan sempurna. Apapun yang dikerjakan, diusahakan, Tuhan memberkati. Bahkan dalam setiap pergumulan yang ada, Tuhan tolong. Begitu dengan Ibu Herna, berkati Tuhan, berikan kesehatan kepada suami istri, pada anak-anak. Bahkan usaha mereka terus berkati, promosikan lebih lagi ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu percaya Engkau juga memberkati Ibu Nursiana Saragi, berkati dia, berikan kesehatan pada suami istri, anak-anak, bahkan seluruh keluarga besar. Apapun yang dikerjakan oleh tangannya, Tuhan memberkati. Apapun yang saat ini digumuli, biarlah mujizat terjadi. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi ini biarlah hamba berdoa buat Ibu Lydia Kusuma Pak Budi, berkati dengan anak menantu cucunya dengan kesehatan yang sempurna, dalam segala usaha diberkati Tuhan. Begitu dengan Bapak Herianto Chong, Kau berkati suami istri, Bu Angel, bahkan anak-anak dan orang tua mereka, berikan kesehatan sempurna. Berkati usaha pekerjaan bisnis mereka, bahkan tim yang mereka bangun, biarlah tim yang solid, yang di dalamnya ada terobosan. Dalam nama Tuhan Yesus, apapun pergumulannya, biarlah mujizat selalu terjadi. Begitu dengan keluarga daripada Bapak Pian X di Kosambi, berkati suami istri, anak-anaknya, bahkan juga menantunya, berikan kesehatan sempurna, kekuatan daripada Tuhan. Bahkan usaha-usaha yang mereka usahakan hari-hari ini, biarlah Tuhan memberkati berlimpah-limpah, banyak omset, banyak order dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan pengembangan usaha mereka, biar Tuhan yang menyediakan setiap biaya yang dibutuhkannya. Begitu ya dengan itu Ernest Torres, berkati bersama keluarga besar, berikan kesehatan dan berkati segala apa yang dikerjakan mereka. Pagi hari ini ya Tuhan, kami berdoa buat umat-Mu, buat jemaat-Mu yang menabur di dalam persepuluhan mereka. Ucapan syukur diakonia misi, berkati mereka berlimpah-limpah Tuhan. Apa yang mereka tabur, mereka tuai berlimpah kali ganda. Bahkan hamba berdoa saat ini buat janjiman umat-Mu yang mereka janjikan, biar di bulan ini, biar mereka melunaskannya. Oleh karena itu bukakan tingkat-tingkat berkat-Mu, memberkati mereka. Pergumulan kami untuk parkiran gereja, bahkan kamera yang kami butuhkan buat live ini, biar Tuhan buka jalan. Dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami terus berdoa buat bangsa ini Tuhan, di mana politik yang memanas hari-hari ini, biarlah Engkau terus membuat yang terbaik bagi bangsa kami. Biar Tuhan jangan izinkan orang-orang pengacau, orang-orang yang berbuat jahat melakukan segala aksi mereka. Tetapi buatlah pemerintahan yang sah dan jajarannya bekerja sama dengan TNI Polri untuk
membuat Indonesia ini lebih baik, lebih aman. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, kami akan merasa nyaman tinggal di Indonesia ini, khususnya untuk memuji-muji Engkau. Haleluya. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan melakukan segala aktivitas kami. Biarlah roh maut, kecelakaan, penyakit, bahkan virus-virus tidak bisa menempel dalam tubuh kami. Karena darah Yesus yang membentengi, memagari kami. Terima kasih Bapak. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, angkatlah kedua tanganmu, percayalah bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang luar biasa akan memberkati kita. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah suamimu, diberkati istrimu, anak cucumu, pekerjaanmu, bahkan di bisnismu. Dan mari kita bawa berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai, menolong, menghibur kita pagi hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati katakan amin. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah pertemuan kita di pagi ini. Kami percaya semua kita akan bersuka cita. Dan dari tempat ini kami keluarga Gembala mengucapkan maju terus, tetap semangat. Shalom.